warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Sudah masuk kelas semua nih teman-temannya? Sambil menunggu yang belum masuk, mari Ibu mau tanya kabar kalian ini. Gimana? Sehat semua? Baik. Ada yang sakit? Atau ada yang ngantuk? Wah, ada yang ngantuk. Sekarang udah masuk musim hujan. Selalu jaga kesehatan ya, teman-teman. Banyak minum air putih, istirahat yang cukup. Oke? Sudah sarapan semua? Sudah. Atau ada yang belum? Oh, ada yang belum. Yang sudah harus semangat dong. Yang belum diusahakan kalau pagi sudah sarapan ya, biar perutnya nggak kosong. Apalagi sudah memasuki musim hujan. Harus ekstra menjaga kesehatan imunitas biar tetap fokus dan semangat dalam belajar di kelas. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, Ibu presensi ya. Andini, Hadir. Tata, Hadir Bu. Wulan, Vina, Hadir. Kalisa, Hadir. Yasmin. Hadir. Oke, masuk semua ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Oke, teman-teman, sudah siap belajar semua anak-anak? Sudah. Oke, nih jadi hari ini kita akan belajar tentang materi teks debat. Ya ini bab baru ya. Kemarin sudah Ibu berikan link YouTube untuk ditonton. Apa sudah dilihat? Sudah. Oke, siap. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, apa sih yang ada dalam video tersebut? Siapa yang mau jawab? Ya, ayo Kalisa. Apa Kalisa? Kita yang berjuang sama dokter Richard overflow. Iya benar, yang dikatakan sama Kalisa. Awal mulanya dari skincare yang overclaim sehingga menyebabkan apa? Netizen memperdebatkan itu benar apa itu salah yang ada di kolom komentar media sosial. Nah, ini sekarang Ibu mau tanya lagi deh. Menurut pemahaman kalian, apa sih hubungannya sama materi kita kali ini debat sama podcast yang sedang ramai dibicarakan sama netizen? Ada yang mau jawab? Oke, Bulan, silakan. Sama-sama memperdebatkan suatu topik buat ada yang turun dari Dr. Richard ya. ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju juga. Bagus sekali, Bulan. Ada yang mau menambahkan atau sependapat sama Bulan? Sependapat? Baik, Ibu akan jelaskan materi teks debat yang kita akan sangkut pautkan sama apa yang sudah kita lihat atau yang sudah kita tonton. Apa itu debat? Ada yang tahu? Ada. Oke, lanjut. Nah, ini debat adalah pertukaran atau pembahasan pendapat terkait suatu topik. Topik itu bisa topik, tema, tapi kalau di debat itu dikatakan apa teman-teman? Mosi. Jadi topik itu sama aja sama mosi. Kalau di bahasa umumnya kita yaitu judul dari debat dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan tujuan mempertahankan pendapat. Oke, dari definisi ada yang ditanyakan? Oke. Lanjut. Oke. Lanjut ke ciri-ciri. Apa ciri-ciri debat? Kita lihat sama-sama ciri-ciri debat. Ada 5 teman-teman. Nih. Yang pertama, terdapat 2 tim yang berdebat, yaitu tim pro dan tim oposisi. Apa itu tim oposisi? Apa itu tim pro? Tim pro adalah tim yang mendukung seseorang yang mendukung suatu topik atau mosi tadi dalam berdebat. Dan kemudian tim oposisi ini bisa dikatakan juga tim kontra atau tim yang tidak setuju atau tim yang membantah suatu topik atau suatu mosi. Kemudian
Yang kedua, terdapat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang pro dan sudut pandang kontra. Jadi di setiap debat pasti ada tim pro, ada tim kontra. Jadi ada yang nggak setuju, ada yang setuju, kayak seperti itu. Kemudian terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Nah, ini kita langsung masuk sama apa yang kita sudah lihat sebelumnya, yang sudah Ibu kirimkan link YouTube-nya. Nih, apa topik atau isu yang diperdebatkan? Apa tadi sudah dijawab? Yang diperdebatkan tadi bahwa skincare Dr. Richard Lee itu overclaim. Nah, sudah. Itu ya, topiknya sudah jelas. Skincare Dr. Richard Lee overclaim. Sudah, itu aja judulnya. Itu nanti itu biasanya dibicarakan sama moderatornya. Kalau misalnya di dalam debat gitu ya. Oke, langsung saja kita ambil judulnya. Judulnya Skincare Dr. Richard Lee overclaim. Nah, sudah dari sana, wah, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, kalau di video tersebut, nih kembali lagi ke poin pertama. Siapa yang tim pro, siapa yang tim oposisi? Tim pro-nya itu siapa yang di sana? Dosen skincare. Oke, dan tim oposisinya siapa? Yang membantah, enggak, aku enggak overclaim. Siapa lagi kalau bukan Dr. Richard Lee. Oke. Kemudian, jadi di sana tim pro-nya mendukung. Iya, benar. Apa yang kamu katakan bahwa skincare yang kamu jual itu ternyata khasiatnya nggak sesuai sama apa yang kamu tulis di dalam komposisinya. Kemudian Dr. Richard Lee langsung jawab, apa? Enggak, benar, ini ada data-datanya. Nah, tapi ternyata ketika dilihat datanya, apa? Yang kemarin yang dibahas kemarin itu apa? Ekstrak tomatonya ya, yang ada di skincare yang sangat diperdebatkan, yang durasinya sangat lama sama dosen skincare sama Dr. Richard Lee ini. Kemudian sampai siapa? Denny Sumargo itu dia bingung. Ini yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Soalnya yang satunya bawa datanya, nah, sedangkan dosen skincare ini lebih tahu bahwa dia itu sebelumnya dia itu sudah S2 di jurusan kimia. Nah, kimia itu kan berarti obat-obatan atau khasiat-khasiat yang ada di skincare tersebut. Nah, kemudian ternyata sama dosen skincare bilang gini, loh, benar, saya mendukung bahwa Dr. Richard Lee ini adalah overclaim dalam menjelaskan komposisinya. Kemudian di datanya, nih di sini tertulis ekstra tomato sebesar berapa persen. Tapi ternyata ketika sudah dicek lagi, ternyata yang ada di dalam skincare tersebut adalah hanya sari-sari ekstrak tomato. Nah, jadi di sana kan, sebenarnya ya, kalau misalnya kita sebagai penggunanya skincare-nya Dr. Richard Lee ini, kita merasa tertipu enggak? Tertipu kan? Nah, katanya dia bisa memudarkan bekas jerawatan, tapi malah bikin kita jerawatan. Katanya bersihkan pori-pori. Lah, pori-pori kita semakin besar. Nah, di sana itu kita sebagai netizen atau kita sebagai konsumennya penjual-penjual tersebut merasa dirugikan. Oke. Seperti itu. Lanjut lagi ke poin keempat. Terdapat argumentasi. Ya, tadi itu sudah termasuk argumentasi. Argumentasi itu pendapat. Bahwa pendapatnya dosen skincare tadi bahwa iya ini benar bahwa Dr. Richard Lee ini overclaim. Terus kemudian argumentasinya Dr. Richard Lee, saya enggak overclaim, ada, tapi ternyata faktanya yang salah Dr. Richard Lee. Nah, yang terakhir ini terdapat pihak penengah. Nah, ini opsional, boleh ada, boleh enggak. Kalau di video itu siapa tim pihak penengahnya? Denny Sumargo. Nah, sip. Oke, lanjut. Unsur-unsur dalam debat. Ada berapa unsur-unsur dalam debat? Kita lihat. Nah, sudah. Yang pertama sudah kita bahas tadi ya, mosi. Yang pertama unsur-unsur debat ada mosi, yakni judul atau topik. Kemudian tim pro, yakni tim pendukung. Yang ketiga tim kontra, tim yang membantah. Kemudian ada tim netral atau penengah, ini bisa dipakai, bisa enggak. Nah, ini yang belum Ibu bahas. Loh, kenapa tiba-tiba ada juri? Loh, kan ada moderator, ada notulis tadi dari awal belum dibahas. Nah, kenapa kok di sini di unsur-unsur debat dikatakan ada juri? Biasanya di sini ada nggak lomba debat? Nggak ada ya? Oke. Biasanya kalau di formal itu ada lomba debat. Nah, lomba debat itu biasanya tuh membahas suatu yang perlu dibicarakan, kayak politik,
kayak gitu-gitu. Terus pendidikan harusnya bagaimana ke depannya. Nah, kemudian juri ini apa fungsinya juri? Juri itu menilai mana fakta yang sesuai dengan mosi yang sudah disediakan. Jadi kalau juri ini biasanya adanya cuma di saat formal atau lomba-lomba penting aja. Kemudian moderator. Siapa yang tahu moderator itu apa? Seseorang yang membantu jalannya diskusi. Jadi kalau di video tersebut moderatornya siapa? Denny Sumargo. Dia di sana sebagai moderator, penengah. Dia itu sebagai karena itu sebenarnya podcast ya, podcast yang mengarah ke debat. Kemudian yang terakhir ada notulis, ada seseorang yang menulis hasil perdebatan yang dibicarakan. Oke. Mari pelajari tentang struktur debat. Oke, yang pertama pembukaan oleh moderator. Jadi kalau sebelum debat pasti akan dibuka oleh moderator. Kemudian penyampaian pernyataan topik. Nah, siapa yang menyampaikan? Nah, ini adalah tugasnya moderator. Oke, simpulan. Nah, kira-kira simpulan ini yang menyimpulkan siapa? Tugasnya siapa? Moderator. Yang terakhir penutup. Nah, kira-kira penutup, ini kan sudah moderator. Penutupnya kira-kira siapa? Kalau misalnya di debat. Jadi teman-teman yang menutup di saat debat itu adalah MC. MC sama moderator itu beda. Udah tahu bedanya? Belum, oke. Jadi kalau moderator itu seseorang yang membantu jalannya diskusi. Nah, tapi kalau misalnya MC adalah seseorang yang membantu jalannya acara. Nah, jadi di satu acara kalian membuka perkenalan, sambutan. Nah, itu yang memandu itu siapa? MC. Nah, tapi kalau sudah didiskusi, itu kembali ke moderator. Kemarin yang di acara seminar itu, nah, kan saya sebagai MC dan kemudian yang Mas Cafit itu sebagai moderatornya. Sudah, terima kasih. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian kerja. Kemarin sudah dibagi kelompok ya? Sudah. Oke, tetap yang seperti awal ya. Kalau tidak ada, kerjakan sesuai kelompok masing-masing sama tugas yang sudah Ibu tuliskan di WA. Sudah saya kirim di ketua kelas, sudah ya? Sudah masuk? Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan mengenai penugasan atau materi? Tidak? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan mengukur pemahaman kalian atau evaluasi Ibu melalui link Google Form yang sudah Ibu berikan. Silakan buka HP-nya. Nah, itu pengerjaannya 10 menit cukup? Oke, jadi biar Ibu ada evaluasi mengenai pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke, sudah. Sebelum menutup pelajaran hari ini, ada yang berani memberikan kesimpulan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Vina. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita belajar tentang debat, di mana debat itu di dalamnya ada argumentasi yang melibatkan dua tim atau dua orang dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin berpendapat lagi? Ada yang ingin kesimpulan lagi? Sudah, terima kasih ya Vina. Jadi kesimpulannya hari ini adalah debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal atau suatu topik dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian ada siapa? Tim pro, tim kontra, tim netral, ada mosinya juga. Oke, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, pesan Ibu jangan lupa dipelajari kembali materi apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, supaya tidak lupa, karena mengulang pelajaran salah satu belajar untuk memotivasi kalian agar tercapai impian dan cita-cita kalian. Oke, semoga kita dipermudah dalam belajar dan menjadi orang sukses semua ya. Amin.
Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga anak-anak Ibu sehat selalu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.